Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Untuk cetakan yang ini kita sampai di halaman ke-6, baris ke-11 ya, baris ke-11 pas di lafadz matan yang kedua, fal ismu yu'rafu, sambil bawa matan jurumiyahnya lebih bagus. Lihat, fal ismu yu'rafu sampai situ. Oke. Kita belum bahas ini kemarin. Fal ismu, maka isim, yu'rafu, diketahui, maksudnya dicirikan, ditandai. Tanda-tanda isim apa aja? 1. Bil khafdi, dengan jer, khafd ya. Bil khafd bisa mudhaf ilaih. Bil khafdi bisa jadi diketahui dengan jer, maksudnya bisa dengan idhofah. Buat nanti penulis pensyarah akan mensyarah dengan gaya beliau. Wat tanwini, dan isim juga dicirikan dengan tanwin. Kalau ada tanwin pasti isim, kecuali ma'a. Ma'a ada khilaf, yang sahih dia juga isim, karena ma'a bisa dimasuki tanwin. Ma'an, ja'a Hasan wa Muhammadun minas suqi ma'an. Ma'an bisa ditanwin. Wa dukhulil alifi, wa dukhuli al alif, dan masuknya alif. Ini meja banyak di depan. Kosong. Dan masuknya alif lam, wa dukhulil alifi wal lami. Jadi isim dicirikan dengan yang ketiga, ciri ketiganya apa? Masuknya alif lam. Sama dengan muyassar, iya Ustaz. Mirip-mirip. Ini pengulangan menguasai kitab bersamaan. Jadi lebih kuat tahunya. Alhamdulillah. Ya. Semua santri rumah tahfidz harus selesai muyassar 3 jilid bahkan 4 jilid. Harus selesai jurumiyah, yakni syarah mukhtasar jiddan ini juga. Harus selesai kitab Sidogiri, harus selesai Nahwul Wadhih bersama Ustaz Muslimin LC tiap minggu sore walaupun online. Insyaallah sore ini mulai, tapi kalau belum bisa kemungkinan sore minggu depan. Itu hanya bisa dari Ahad sore, dan nanti ada kajian masalahnya. Baik. Dan juga ilmu nahwu apa tadi? Nahwul Wadhih, muyassar, jurumiyah, syarah mukhtasar jiddan. Wadhih, muyassar, jurumiyah, apalagi nahwu Sidogiri. Nah, itu yang paling dasar, yang paling mendasar. Baik. Mukhtarat, lupa. Mukhtarat sedang dipesan. Insyaallah juga didaurahkan selesai dalam 3 bulan. Ini khusus anak santri ya, dan siapa yang mau mengikuti silahkan, menyesuaikan waktunya masing-masing. Jadi ya, antum yang pemirsa atau sesugami yang menyesuaikan atau nunggu uploadan diuploadnya video-video kami tentang kitab-kitab tersebut, insyaallah dibahas seluruh kitab-kitab di dalam channel yang ke depan. Insyaallah channel Rumah Tahfidz ada sendiri ya, sementara di channel Nur Ramadan. Baik. Wa dukhulil alifi wal lam, dan ciri ketiga adalah masuknya alif lam ke dalam isim. Atau sebuah kata bisa kemasukan alif lam, tidak mungkin kecuali itu isim. Enggak mungkin huruf kemasukan alif lam. Enggak mungkin isim, enggak mungkin fiil kemasukan alif lam, mustahil. Alif lam ini bisa hilang di sebuah isim karena apa? 2. Masih ingat? 1.
Alif lam hilang ketika ada tanwin. 2. Alif lam hilang ketika si isim mudhaf. Baik. Nah. Kalau ghairu munsharif gimana? Hukum asalnya dia tanwin. Tapi karena dia jenis yang tidak bertanwin, maka dia sebenarnya bertanwin. Karena nggak bertanwin sehingga alif lam nggak bisa masuk. Yang terakhir wa hurufil khafdi. Ciri isim yang keempat huruf-huruf jar. Khafd ai jar. Huruf-huruf khafd masuk ke dalam sebuah kata. Kata itu pasti isim. Contohnya min, ila, rubba, an, fi dan teman-temannya. Yu'na, perkataan ini fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi. Perkataan ini dimaksudkan yu'na annal isma, bahwa isim yatamayyazu, dia punya tamayyuz, punya keistimewaan, kekhususan. Orang mutamayyiz ini tolib mutamayyiz, tolib khusus, tolib istimewa, murid istimewa ya, punya keistimewaan, punya kekhususan anil fi'li wal harfi, dari fi'il dan huruf. Apa keistimewaannya? Apa kekhususan isim dari fi'il dan huruf? Bil khafdi yang pertama. Bil khafdi. Nahwu, contohnya marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Wa ghulami Zaidin. Marartu bi Zaidin wa ghulami Zaidin. Mana yang di sini khafd? Marartu bi Zaidin wa ghulami Zaidin. Mana khafdnya? Alfi? Marartu bi Zaidin wa ghulami Zaidin. Siapa yang tahu? Mana khafdnya? Yaitu ghulam Zaid. Yani Zaidnya mudhaf ilaihnya. Ya. Wa ghulami Zaidin. Kalau Zaidnya nanti masuk ke huruful khafd. Dia jar karena huruf ba. Tapi yang dia majrur karena khafd yang mana? Zaid setelah gulam, bukan Zaid setelah ba. Paham ya? Dwi. Marartu bi Zaidin. Bukan ini. Wa gulami Zaidin, ini garis bawahi. Wa gulami Zaidin. Ini yang dimaksudkan. Zaidnya khususnya. Marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin. Zaidinnya yang setelah gulam. Ini yang masuk alamat isim dengan khafd. Garis bawahi. Fa Zaidun, maka Zaid yang pertama ya, bi Zaidin. Dia al-majruru bil ba, fa Zaidun al-majruru bil ba'i, maka Zaid yang majrur dengan ba. Wa ghulamun, wa ghulam. Dia bacanya ghulamun atau ghulamu. Kalau kita ghulamu, kita lagi hikayah. Hikayah ke dalam wa ghulami Zaidin. Kita lagi hikayah, cerita. Ya. Kalau bacanya wa ghulamun, maka gulam di sini enggak boleh di i'rab sebagai mubtada. Mubtada enggak boleh apa? Nakirah di depan, awas. Kalau wawunya wawu ataf dari Zaidun al-majrur, maka enggak tepat. Karena gulam nakirah. Paham ya? Maka gulam di sini adalah gulam hikayah biar dia ma'rifah. Baik, wa gulamu maksudnya gulamu Zaidin, kita potong gulamnya aja. Wa gulamu ismun liwujudil khafd. Dia adalah isim karena keberadaan khafd, keberadaan si Zaid tadi. Isim dikarenakan adanya khafd.
Wat tanwin. Afan, salah. Ini udah titik ini nih. Wa ghulamu ismun liwujudil khafd. Titik ini. Ntar ini wat tanwin alamat kedua. Beda lagi, Mas. Udah ya. Wa ghulamu ismun liwujudil khafd. Titik. Atau komah juga boleh. Selesai pembahasan pertama. Tanda pertama, ciri pertama dari isim dikhususkan dari fiil dan harf, dia adalah apa? Khafdun. Khafdun, contohnya marartu bi ghulami Zaidin. Zaidnya dibuangin biar enggak bingungin. Ya, kalau marartu bi Zaidin wa ghulami Zaidin ini untuk menjelaskan bahwa yang khafd di sini apa? Zaidin. Terus ghulamnya apa? Ismun liwujudil khafd. Ghulam ini adalah isim karena keberadaan khafd dari Zaidnya. Baik. Terus yang merupakan tanda bahwa dia isim, dia kata dari jenis isim, dari marartu bi Zaidin wa ghulami Zaidin. Yang mana? Tanda dia isim karena ada khafd. Berarti mana yang digarisbawahi? Ghulam. Cuman ghulam majrur karena apa? Zaid. Afwan, masuk karena Zaid. Yani Zaid majrur karena apa? Khafd. Zaidin majrur karena khafd. Nah, si ghulam ini diketahui bahwa dia isim karena adanya khafdnya Zaid. Karena dia mudhaf. Semua mudhaf pasti isim. Maksudnya itu. Setiap mudhaf pasti isim. Nah, semoga dipahami. Ini jadi mat. Bahkan dua-duanya sebenarnya mudhaf dan mudhaf ilaih itu pasti isim. Ya? Dan mudhaf ilaih pasti majrur. Lanjut. Ini agak ribet cara jelasinnya, menulisnya, tapi alhamdulillah mafhum insyaallah. Ana ulangi ya tadi. Yu'na annal isma yatamayyazu 'anil fi'li wal harfi. Ya. Diharokati ya langsung. Yu'na dimaksudkan bahwa isim dikhususkan. Faruk ganggu di luar dulu. Ngaji bareng Mas Rehan sama Mas disaung. Bak ngaji bareng. Yu'na annal isma yatamayyazu 'anil fi'li wal harfi. Dimaksudkan bahwa isim dikhususkan dari fi'il dan huruf bil khafdi, dengan khafd, dengan jer. Contohnya adalah marartu bi Zaidin wa ghulami Zaidin. Mana yang merupakan isim karena dia khafd? Marartu bi Zaidin wa ghulami Zaidin. Mana? Dia adalah isim karena dia khafd. Karena disebabkan keberadaan khafd. Yang mana? Ghulam. Kalau nanya, marartu bi Zaidin wa ghulami Zaidin. Salah satu kata salah satu kata di sini adalah kata yang dari jenis isim. Dan dia disebut isim karena khafd. Karena khafdun. Mana? Ghulam. Awas, ghulam. Bukan yang lainnya. Fa Zaidun al-majrur bil ba. Maka Zaid majrur dengan ba wa ghulam ismun. Nah, ghulam adalah isim. Ini apa tandanya? Yang dimaksud di sini inti contoh ini adalah ghulam yang dia disebut ism. Ghulam disebut ismun. Kenapa? Liwujudil khafd. Karena keberadaan khafdnya, yaitu Zaidnya, mudhaf ilaihnya. Paham? Wat tanwin, tanda kedua. Tanda isim kedua. Wat tanwinu nahwu. Tanda yang kedua dari isim apa? At-tanwin. Contohnya, Zaidun wa rajulun. Zaidun wa rajulun. Wa rajulun kullun minhuma ismun liwujudi at-tanwini fihi. Ulangi, wat tanwin, tanda yang kedua, wat tanwinu.
Afan salah nah wat tanwini. Yu'na annal isma yatamayyazu 'anil fi'li wal harfi bil khafdi satu wa bit tanwini. Nah, wat tanwini harokatnya jangan tanwinu, salah. Yang tepat tanwini, walaupun tanwinu boleh. Kenapa tanwin boleh Pak Sukemi? Dia sebagai mubtada. Naam, tanwin sebagai mubtada. Kalau anu harokatnya tanwinu, tapi sekarang tanwini saja karena ini enggak ada titiknya sebenarnya. Mudhafun ilaih berarti. Nah, bukan wat tanwin. Tanwin ini atof. Wawunya wawu atof kepada bil khafdi. Depan jauh banget. Jauh banget. Jadi pertanyaan tadi, yu'na anal isma yatamayyazu 'anil fi'li wal harfi. Isim itu dicirikan dari fi'il dan isim dengan apa? Satu bil khafdi. Kedua wat tanwi. Nih tanwin sekarang ini jauh banget kan? Nahwu marartu kata terus wat tanwini ini yang kedua. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Wa dukhulil alifi wal lami nahwu. Terakhir wa apa lagi? Huruf jar mana? Wali dukhuli harfil khafdi itu lihat. Belum. Wa hurufil khafdi. Ini wawunya wawu atof kepada bil khafdi. Al khafdi yang di depan jauh. Alfi ketemu enggak? Kenapa wa tanwini atof kepada khafd? Ya, karena apa? Kenapa tanwin dia majrur? Karena dia atof kepada isim majrur yang majrurnya dengan ba bil khafdi wat tanwini. Boleh enggak baca wat tanwinu? Boleh, tapi dengan syarat tadi wa gulamu ismun liwujudi khafati titik. Maka kita jadikan wawunya wawu ibtida. Kalau wawunya wawu ibtida, maka at-tanwinu sebagai mubtada dan mubtada marfu. Jadi bacanya bebas. Tapi harus tahu i'rabnya. Kalau wat tanwinu ini berarti mubtada, cuman kurang pas. Kok tiba-tiba tanwin ya? Wat tanwin nahwu zaidun wa rajulun. Tiba-tiba tanwin gitu berhenti. Tanwin maksudnya apa? Tanwin contohnya ini wallahu nahwu rajul. Kullun minhuma ismun wujud tanwin. Oh ini. Ya, wat tanwinu nahwu zaid wa rajul fa zaidun wa rajulun kullun minhuma ismun wujudid tanwin. Nah, ini penjelasnya. Ya, kalau tanwin sebagai mubtada walaupun kurang tepat. Ya, lebih bagusnya wat tanwini masih nyambung dengan perkataan di atas. Enggak ada titiknya, komah terus. Terus wat tanwini nahwu zaidun wa rajulun. Contoh zaid wa rajul. Nahwu zaidin wa rajulin boleh enggak? Boleh. Kalau nahwu titik 2 rajulun wa zaidun. Berarti rajulun wa zaidun wa rajulun dalam kurung alal hikayah fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Tapi kalau membacanya nahwu zaidin wa rajulin ini mudhaf ilaih langsung. Ya, mudhaf ilaih yang zahir langsung. Baik, nahwu zaidin wa rajulin. Ustaz yang benar mana saya? Rajulun atau zaidin? Dua-duanya benar. Tapi harus tahu i'rabnya. Ya, biar pondok ini ahli nahwu sehingga yang baca kitab orang mau nyalahkan bacanya debat dulu. Orang yang menyalahkan orang yang ahli nahwu atau yang pintar nahwu, dia harus siap debat 3 jam minimal agar meyakinkannya misal. Itu pun kalau dia menang, kalau kalah kebalik. Ya. Ya. Baik. Wat tanwini nahwu zaidin wa rajulin. Boleh. Nahwu zaidun wa rajulun, tapi syaratnya nahwu titik 2 dalam kurung zaidun wa rajulun. Harus kayak gitu. Kalau misal enggak, ya di kepala. Ya, namanya di takdirnya di kepala ada kurungnya. Ini ada yang ahli nahwu kayak gitu. Baik. Nahwu kalau ini enggak ada dalam kurung, kita lebih enaknya nahwu zaidin wa rajulin. Contohnya zaid wa rajul. Fa zaidun, maka zaid wa rajulun. Kenapa enggak fa zaidin wa rajulin? Entar al hikayah terus pusing kan. Fa zaidun, fa-nya adalah fa ibtida. Ada wawu ibtida, ada fa yang untuk memulai sesuatu. Fa zaidun wa rajulun, maka zaid dan rajul kullun minhuma
setiap dari keduanya, kullun setiap, minhuma dari keduanya yaitu Zaid dan rajul, ismun keduanya adalah isim, liwujudit tanwini fihi, ismun liwujudit tanwini fihi. Zaid dan rajul setiap dari keduanya adalah isim li, karena li itu karena, biasakan terjemahannya satu-satu enak. Li karena, wujudi, wujud apa? Keberadaan, adanya, ya. Karena keberadaan at-tanwin, tanwin, fi di dalam, hi dia di dalamnya. Hi kembali ke siapa? Naam, di dalam isim. Nah, liwujudi tanwin fi isim itu. Nah, atau fi kullin. Ya. Hi balik ke isim. Nah, tapi lebih tepatnya kul, karena kul nyangkup Zaid dan rajul. Kul itu wakil dari Zaid dan rajul. Kalau hi kembali rajul ke Zaid saja, nanti fihima. Ya, wa tanwin fihima. Karena kembali ke hi, dia balik yang paling dekat ke isim, ya, pas, bagus, dan ke kul lebih bagus karena kul lebih mewakili kedua-duanya. Wat tanwini, awas. Nah, ini baru lagi ya. Liwujudi tanwini fihi. Wat tanwinu, ini tidak jelas. Wat tanwinu sakinatun. Nah, kenapa sakinatun? Dia tanwin di sini adalah nama. Huruf itu cewek semua kalau dari segala nama. Ini huruf lam, dhammah. Semuanya ini nama yang ditakdirkan sebagai muannats. Misal wal fa'u sakinatun. Enggak ada wal fa'u sakinun, enggak ada. Wal wawu sakinun. Ya. Nama-nama huruf ini semuanya diberi disimbolis sebagai muannats. Dan ana belum pernah mendapati yang mudzakkar, wallahu a'lam. Wa tanwinu sakinatun. Dan tanwin itu sakin, sukun. Maksudnya mana? Ini kecil banget hurufnya. Lafdhon. Nah, kalau lahiqa yalhaq talhaqul akhirah. Nah, bukan tulhaq, talhaq. Kalau tulhaq nanti harusnya al-ukhra. Ya, naib fa'ilnya harus cewek juga. Wa talhaqul akhirah sakinatun talhaqul akhirah. Tanwin adalah sukun yang mengenai akhirnya. Misal rajulun. Setelah lu ada nun sukun, maksudnya itu. Rajulun, rajulun, rajulian, rajulin, rajulaan, rajulan. Wa tanwinu sakinatun talhaqul akhirah. Jelas ya, talhaq mana fa'ilnya talhaq? Hiya. Menurut hiya, ya'ud kepada sakinah. Bisa kepada tanwin juga bisa, yang terdekat lebih berhak. Sakinatun talhaqul akhirah, dia adalah sukun yang bertemu atau yang mengenai akhirnya. Sukun yang mengenai akhirnya lafdhon, secara lafaz. La khatton. Ya, secara lafaz, tidak secara penulisan, bukan khat. Khatnya enggak ada sukunnya, enggak ada tulisan nun sukun, enggak ada. Tapi secara lafaz saja, ngirit tulisan. Nah, ulangi, sakinatun talhaqul akhirah lafdhon la khatton, secara lafaz bukan secara khat, bukan secara penulisan. Titik. Awas, ini enggak ada titiknya di sini. Ini kitab ini Masya Allah enggak ada titik komanya. Ada, kadang-kadang ada di 1 2 biji. Ya. Wat tanwin, tanwin itu adalah sakinah talhaqul akhirah lafdhon la khat,
qiston, titik, udah ya. Kemudian wawu ini wawu atof kepada siapa tadi? At-tanwin bisa, atau sebelumnya al-khafd. Yang paling dekat tanwin itu jauh saja, jauh banget. Wa dukhulil alifi wal lami. Tanda yang ketiga, ciri yang ketiga adalah dukhulil alifi wal lam. Yani dicirikan si isim dari fi'il dan huruf dengan khafd yang pertama, wa tanwin yang kedua, wa dukhulil alifi wal lami, dan masuknya alif dan lam. Nahwu, contoh ar-rajuli wal ghulami. Nahwu ar-rajuli wal ghulami. Ini yang lebih enak untuk memahamkan, tapi boleh nahwu titik dua dalam kurung ar-rajulu wal ghulamu boleh. Tapi ingat dalam kurung itu nanti halal hika ya fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Nahwu ar-rajuli wal ghulami. Contohnya adalah rajul dan ghulam kemasukan alif lam. Fakullun, maka setiap minhuma dari keduanya, ar-rajul dan al-ghulam adalah ismun, ya. Fakullun minhuma ismun. Setiap dari keduanya adalah isim. Kenapa? Dari keduanya adalah isim lidukhuli al-alaihima. Lidukhuli al-alaihima, karena masuknya al kepada keduanya. Keduanya ini siapa? Ar-rajul dan al-ghulam. Ya kan tadi Pak Sofi bener kan? Kalau tadi fihi harusnya fihima. Ya, sekarang dia alaihima, pinter nih main-mainin. Ayo balikin mana domir-domirnya dimain-mainin. Nah, enggak lidukhuli al-alaihi. Kalau dukhulil al-alaihi berarti balik ke isim atau kul. Kalau alaihima jelas ar-rad dan masuknya al kepada rajul dan ghulam. Tadinya rajulun kemasukan al jadi ar-rajulu. Tadinya ghulamun kemasukan al jadi al-ghulamu. Baliknya berubah. Nah, sengaja dia bolak-balik, sengaja banget, kelihatan banget. Taib. Tanda yang terakhir yang keempat, wa hurufil khafdi. Tanda isim yang keempat apa? Huruf khafd, huruf-huruf jar. Huruf-huruf khafd apa? Huruf-huruf jar. Anda lihat catatannya nanti ya Mas, dan latihan terjemahin. Nahwu, contohnya, nah ini jelas titik dua. Nahwu titik dua dalam kurung marartu bi Zaidin wa rajulin dalam kurung. Nah, berarti jumlah marartu bi Zaidin wa rajulin apa? Fi mahalli jarrin mudhafun, fi mahalli jarrin alal hikayah mudhafun ilaihi. I'rabnya kayak gitu i'rabnya. Nahwu marartu bi Zaidin wa rajulin. Fakullun minhuma, maka setiap dari keduanya dari siapa? Zaid dan rajul ismun. Dia adalah isim lidukhuli harfil khafd. Ana enggak setuju deh. Antum setuju enggak Pak Sulaiman? Ini ana yakin penulis salah. Ustaz jalan-jalain Ustaz Ahmad Zainin Dahlan, lihat. Dia bilang fakulun minhuma, dari keduanya. Kalau dia bilang dari keduanya udah salahnya di situ. Kenapa? Karena yang kemasukan ba cuma satu, cuma Zaid. Sedangkan rajul enggak ada ba-nya. Dia majrurnya karena atof wawu, karena tabaiyah dia. Ya. Si rajul dia majrurnya karena tabaiyah nanti, bukan karena kemasukan huruf ba jar. Awas. Ya, manusia biasa. Karena manusia cepat dan ditunggu muridnya biar cepat selesai, namanya mukhtasar. Ringkasannya ditulis cepat banget ini. Kitab ini kalau nggak salah cuma berapa jaman ditulis, atau semalam atau apa. Cepat, nggak lama. Baik. Marartu bi Zaidin wa rajulin, fakulun minhuma, maka setiap dari keduanya, kita jelaskan dulu beliau. Ismun, keduanya adalah isim lidukhuli harfil khafdi, karena kemasukan huruf khafd, huruf jar.
Wahya al-ba, yaitu huruf jar ba. Alaihima, kepada keduanya, kepada rojul dan za. Nah, ini yang kurang tepat. Nah, mana ba-nya enggak, rojul enggak kemasukan ba. Dia ada wawu sebelumnya, ba-nya enggak ada. Thumma dzakara jumlatan min hurufil khafdi. Ini udah titik ya, wahya al-ba titik. Ini kesalahan beliau wallahu a'lam, karena rojul ini majrurnya bukan karena huruf ba tapi karena atof. Ya, karena atof, tabi dia. Baik. Thumma dzakara jumlatan min hurufil khafdi. Kemudian beliau ini siapa? Yang dimaksudkan Imam Sonhaji. Dzakara jumlatan, ya, menyebutkan sejumlah. Nah, makanya jumlah itu banyak. Ya. Sejumlah. Nah, pas sini. Sejumlah. Ini pas terjemahnya ya bahasa Arab jumlah, bahasa Indonesia ya sejumlah. Jumlah itu bahasa Arabnya apa? Grosir, beli banyak, beli paketan yang banyak. Kalau ngecer namanya mufarraqah. Ini yang belajar ya saya, takbir. Tayyib, thumma dzakara jumlatan min hurufil khafdi. Kemudian Al-Imam Sonhaji di matan Jurumiyahnya menyebutkan jumlatan, ya, sejumlah, banyak maksudnya, sepaket, segrosir, min hurufil khafd, dari huruf-huruf khafd, disebutin semua misalnya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, siapa? Imam Sonhaji, penulis matan Jurumiyahnya. Setelah wa hurufil khafdi, wahia langsung, yaitu huruf khafd, yaitu kan wahia, ya kan? Hiya di sini kembali ke siapa? Kembali ke alif lam, kembali ke tanwin atau ke khafd? Namanya domir kembali ke aqrabil madzkur, kembali kepada yang terdekat yang disebut, yaitu huruf al-khafd, huruf jar. Dan huruf-huruf jar yaitu min 1, wa ila 2, dapat 1, 2 ini dijelasin langsung. Nahwu, contoh, sirtu minal basrati ilal kufati. Sirtu, saya berjalan. Tadi saro, yasiru, sirtu, saya telah berjalan. Min, dari al basrati, harusnya al basratu, kemasukan min dari majrur, minal basrati. Dan min ini menjadi tanda bahwa setelah huruf min pasti isim. Ilal kufati, ya, ila, huruf jar ila. Saya telah berjalan dari Basrah ke Kufah. Mana? Kecil banget ya Allah. Fakullun, maka setiap fakullun minal basrati wal kufati, dari Basrah dan Kufah, adalah ismun, adalah isim. Kenapa? Li, karena li itu karena lal, fokus. Li karena dukhuli min, li dukhuli min, dukhul mudhaf kepada min, li dukhuli min, li dukhuli min alal awwali, kepada al awwal, wa ila ala tsani, dan masuknya ila kepada yang kedua. Maksudnya pertama kedua apa sih? Alal awal masuk kepada Basrah, al awal Basrah, wa ala tsani kedua adalah Kufah. Ini kata kedua, isim yang pertama dan isim yang kedua maksudnya. Nah, lidukhuli min ala al ismil awal wa lidukhuli ila ala al ismil tsani, itu maksudnya. Ya. Baik, wa an, lanjut. Dan an, nahwu. Contoh, romaitus sahma anil qausi, titik dalam kurung. Contoh, nahwu titik 2 dalam kurung, dikurungin biar enak bacanya, kalau enggak nanti gasun baca enggak bisa, awas. Wah. Titik 2 dalam kurung, romaitus sahma anil qausi. Romaitu, saya melempar. Ini bahasa aslinya melempar. Saya melempar as-sahma, anak panah,
anil qausi, an dari al-qaus busurnya. Saya lempar anak panah dari busurnya, maksudnya saya memanah ya, anak panah dan lepas dari busurnya. Saya lempar, bahasa Indonesianya apa anak nggak tahu, ini bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia kan saya memanah anak panah dari, ya nggak pas juga kayak gitu kan. Anak panah dipanah. Ya udah, kita sesuaikan aja, saya lempar anak panah dari busurnya, dan maksud paham, saya lepas anak panah dari busurnya. Cuman lepas bahasa Arabnya beda lagi, nanti melepas, bukan roma ya armi. Ya. Baik. Bahasa Indonesianya saya melepaskan anak panah dari busurnya. Nah, tapi melepas bukan bahasa Arab ke Indonesia, beda lagi ya. Melepas itu banyak, bisa taroka, bisa macam-macam, dan seterusnya. Kalau Roma melempar, ada penekanan, ya. Dilemparkan dengan kuat, dilepas dengan kuat. Taib. Nahwu romaitu sahma 'anil qausi. Saya melempar anak panah dari busurnya. Fal qausu, maka al qaus busur ismun adalah isim. Al qaus adalah isim. Kenapa dia isim? Lidukhuli an alaihi. Dikarenakan masuknya an kepada dia, al qaus. Al qaus di sini kenapa isim? Nabila Bil. Kenapa al qaus disebut isim? Fal qausu ismun. Kenapa? Nabila bisa jawab? Jawab aja, nggak apa-apa. Latihan. Anda terlalu cepat, nanti diulang videonya. Alfi, Haura dulu. Nggak tahu. Alfi, kenapa qaus disebut isim? Kenapa? Karena kemasukan anam lidukhuli an alaihi. Ahsan. Wa ala, dan ala nahwu titik 2 dalam kurung raqibtu alal farasi. Raqibtu, saya mengendarai di atas, saya berkendara di atas faros, kuda. Itu bahasa enaknya kita, tapi sebenarnya raqibtu ala al faros, saya mengendarai kuda. Ya, saya mengendarai di atas kuda. Saya mengendarai kuda itu dan posisinya di atas maksudnya. Baik. Raqibtu 'alal faras. Saya mengendarai di atas kuda. Fal farasu, maka faras, si kuda ini ismun, dia adalah isim. Lidukhuli ala alai. Dikarenakan kemasukan ala kepada ini contohnya banyak banget ya. Ntar jadikan ujian di sini semua. Ini contohnya banyak tadi. Dari awal sampai terakhir disebutin contohnya. Ini kalau disusun kitab yang bagus enak, tapi nanti cetakannya jadi tebel. Ini zaman dulu kayak gini, nulisnya lurus ke samping terus. Gak ada titik dua, gak ada panah-panahan. Aduh, ya. Siap. Lidukhuli ala alai. Dwi. Kenapa al-faros disebut isim? Bahasa Arab. Limadha al-faras yakunu isman? Kenapa faras adalah isim? Jawabannya bahasa Arab. Karena ilal. Apa? Lidukhuli, terus alaihi. Lidukhuli alaihi. Nah, karena masuknya ala kepada sifat faras. Baik. Wa fi, saya Bilal, dan fi. Contoh huruf jar berikutnya setelah hiya, ila, an, ala adalah fi, huruf jar kelima. Fi, naku. Titik 2 dalam kurung. Al-ma'u fil kuzi. Air itu di dalam kuz. Nah, kuz itu apa ya? Lihat di kamus. Kalau nggak salah saya waktu buka dia kayak tempat khusus. Ya. Ada anak-anak orang buka, cuman lupa lagi. Ya.
Dia tempat air ini entah bejana atau entah kayak dari kulit atau dari kulit domba apa itu. Dari kulit apa? Wallahu a'lam. Dibuka itu. Pokoknya tempat air khusus saja. Nah, dibuka lagi di komus karena kita juga jarang menemukan kata kuz dalam kehidupan keseharian kita. Ya, sehingga kita guru bahasa Arab pun sama ya, manusia. Kalau jarang menggunakan ya lupa. Karena hari ini yang ada adalah koruroh. Kuz nggak dipakai lagi sudah. Koruroh apa namanya ini? Tempat air minum aqua ini namanya koruroh. Kalau aqua gelas, ini aqua gelas apa namanya? Kub biasa, kubun plastiki, gelas plastik dan lainnya. Paling kaas yang piala. Ya, ini kalau kus ini jarang sekali kita dapetin di kitab-kitab Allah. Hampir nggak ada, di silsilah nggak ada kus. Silsilah mungkin sekali, kus nggak ada. Karena belum dapetin kus di sini. Setelah itu buka kamus, ini udah lama ya, minggu yang lalu, 2 mingguan, bulan yang lalu, bukanya. Ya, ini tempat air minum, terbuka aja. Terbuat dari apa gitu loh? Ya, terbuat dari apanya ini yang Anda lupa. Entah dari kulit apa atau dari tanah liat bejana di khusus kayak tembi ya, mungkin kayak kendi ya Pak. Bisa salah satu Anda lupa dikit. Baik. Lagi al-ma'u fil kuz. Air itu di dalam al-kuz. Fal kuz ismun lidukhuli fi alai. Ada yang bawa kamus enggak? Sok munawirnya di bawah ya. Munawir masih sama antum kan munawirnya? Atau dibalikin? Ya, tiap ada kayak gini di bawah aja enggak apa-apa. Buat anak buka kamus. Al-ma'u fil kuzi. Di sini ada 2 tanda isim. Siapa yang tahu? Hilal. Ada 2 tanda isim. Al-ma'u fil kuz. Itu 2 tandanya apa? Lal. 1. Mau. Hah? Mau. Iya, tandanya apa? Tanda dia isim. Karena kemasukan lidukhul fi alaihi. Hah? Fi? Fi. Alma masa masukkan fi? Oh ya. Ini alif lam. Alif lam. Nah, kedua Algus. al-kuz. Kenapa dia isim? Karena lidukhul fi alaihi. Nah, dan juga kus ada 2 tanda. Satu lagi Kemasukan alif lam. alif lam. Nah, kalau alma ada 1 tanda. Kalau sudah al-kus ada 2 tanda. Kemasukan fi dan kemasukan al sekaligus. Tayyib. Falkuz adalah ismun. Nah, lidukhuli alif lam alaih cukup sebenarnya tanda ya. Tapi di sini kita ingin fokus ke huruf jernya, lidukhuli fi alaih. Karena masuknya fi kepada dia. Kemudian warubba dan rubba. Lihat. Nahwu rubba rajulin karimin laqituhu. Rubba rajulin karimin laqituhu. Rubba apa? Sedikit. Huruf jar yang artinya sedikit laki-laki yang dermawan, laqituhu yang aku temui. Ya, sedikit orang yang dermawan yang aku temui. Farajulun, maka rajulun adalah ismun lidukhuli rubba alaihi. Karena masuknya rubba kepada si rajul tadi. Kalau karimin juga isim musta'ad ya. Apa tanda karimin? Tanwin saja. Kalau rajulin dia tanwin dan juga kemasukan huruf jar rubba. Nah. Lanjut wal ba'u dan huruf jar yang berikutnya adalah ba. Contohnya nahwu marartu bi Zaidin. Saya melewati Zaid. Ini kitabnya enak, banyak contohnya. Cuman susunannya kayak gini ngeselin, ya. Susunannya lurus ke samping. Harus fokus nih, harus tandai tangan juga harus megang nih biar nggak kemana-mana mata kita. Tandain tangannya, jangan banyak coretan biar cepet selesai.
Marartu bi Zaidin. Saya melewati Zaid. Kalau terjemahin jangan kayak gitu juga. Marartu, saya telah melewati, bi dengan Zaid. Saya telah melewati dengan Zaid. Ya pokoknya terjemahan huruf bodohnya kayak gitu. Cuman kalau memahamkan orang, saya telah melewati atau berpapasan dengan Zaid. Atau tadi, saya telah berpapasan bi dengan Zaid. Saya telah berpapasan dengan Zaid. Ini lebih enak didengar. Fa Zaidun, maka Zaid ismun adalah isim lidukhuli al-ba'i alaihi, karena masuknya ba kepada dia. Wal kafu, dan kaf tanda isim tanda huruf jar yang berikutnya adalah kaf. Nahwu contoh Zaidun kal badri. Zaid seperti bulan rembulan apa? Bulan purnama, Badr. Zaid seperti bulan purnama. Ganteng banget, bersinar. Maka fal badru, al badr adalah ismun. Kenapa dia isim badr? Lidukhulil kafi alaihi, karena masuknya kaf kepada dia. Baik. Wal lamu, dan lam. Nahwu contoh al malu li Zaidin. Lam sebagai huruf jar. Contohnya apa? Al malu, harta ini, li Zaidin, miliknya Zaid. Lamnya lam milkiyah. Harta ini milik Zaid. Al malu li Zaidin. Fa Zaidun, maka Zaid ismun, dia adalah isim li dukhulil lami alaih, karena masuknya lam kepada dia. Setelah ini baca satu-satu dari depan. Pak Sukemi dulu nanti. Oh, dari depan al-kalamu kita dengerin. Cepat. Mana tadi? Wallam udah lidukhulil lam alaih. Titik. Wa huruful qasam, stop dulu. Ya. Kita sekarang murojaah dari depan. Anak dulu yang baca, setelah itu antum semua. Enggak usah nerjemahin. Dibaca saja. Lihat depan. Yang kemarin berangkat harokatnya kurang, anak ulangin. Setelah anak baca, Ustaz Sukemi baca, kemudian Ilal, Alfi, Adwi, Aura, baru Nabila. Baca semua, salah nggak apa-apa. Baca, wajib. Ditalaki, setoran. Baik, lihat. Bismillahirrahmanirrahim atasnya. Al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yu'na annal kalama 'inda an-nahwiyyina. Boleh kayak gitu bacanya ya. Tapi boleh juga ana baca al-kalamu huwal lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Yu'na annal kalama 'inda an-nahwiyyina huwal lafdhu ila akhirih. Boleh kayak gitu, lebih bagus. Kalau lagi baca di depan syekh semuanya sesuai tajwid. Tapi karena perhatian biar pelan, biar antum harokatnya yang kurang-kurang diharokatin lebih sempurna. Ana ulangi. Al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yu'na annal kalama. Yang sudah bisa bacanya nggak usah diharokati, yang bingung-bingung aja. Kalau bingung semua Ustaz, ya udah terserah. Annal kalama. Kalau diharokati semua ini gaya Mauritania. Gaya Mauritania SD, SMP, SMA diharokati semua. Ya, nggak ada kitab gundul di mereka kecuali sudah kuliah. Karena lebih cepat. Wallahu a'lam. Mengandalkan hafalan. Yu'na annal kalama 'indan nahwiyyina, 'inda an-nahwiyyina, ya yang pertama ditasydid. Huwa al-lafdhu ila akhirih. Fal-lafdhu huwa as-sautul mustamilu. Fal-lafdhu huwa as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyyati. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyyati ka Zaidin. Fa innahu sautun ishtamala ala zayi, itu ya ya bukan alif, zayi wal ya'i wad dali
fa in lam yashtamil ala ba'dil hurufi ka sautit tabli fala yusamma lafdhan. Ana ulangi lagi dari depan. Ka Zaidin fa innahu sautun ishtamala ala zayi wal ya'i wad dali fa in lam yashtamil ala ba'dil hurufi ka sautit tabli fala yusamma lafdhan fa kharaja bil lafzi ma kana mufidan wa lam yakun lafdhan. Ana baca dulu ya agak cepat, nanti Ustaz Sukemi tasmihnya ke beliau semuanya satu-satu semampunya, tandai centeng manap Ustaz Sukemi. Nah, biar antum lebih fokus. Anak-anak juga bisa. Karena anak tahu mereka store karena pada takut. Gila. Ya, paling-paling Alfi yang berani, yang biasa. Yang lain masih nunda-nunda terus nggak jadi. Ulangi. Yang mana tadi? Lafdhon. Mana lafdhon? Nah, fala yusamma lafdhon. Nah, kasoti tabli fala yusamma lafdhon. Fa kharaja bil lafzi makana mufidan. Walam yakun lafdhan kal isyarati wal kitabati wal aqdi wan nasbi bisa wan nasbi. Nah, fala tusamma kalaman al isyarah al kitabah al aqd wan nasb fala tusamma kalaman indan nuhati. Nuhat jamu nahin, nahwiyun jamu nahwi. Nah, sama. Nuhat dengan nahwiyun sama. Ahli nahwu. Wal murakkabu. Nah, sekarang yang tanda dua tadi lafaz. Lafaz adalah di penjelasannya sampai sini. Sekarang al murakkab, dulu udah jelasan, anak jelasin lagi. Wal murakkabu ini atof kepada depan. Fal lafzu jauh banget tuh. Berapa baris? 1 2 3 baris. Baru keluar huruf atof wal murakkabu. Tapi kita boleh mentakdirkan wawu ibtida juga. Dan ini mau ibtida mau atof sama, dia marfu karena lafzu marfu. Tidak seperti tadi bil khafdi, sejak awal dia sudah majrur, maka wawunya kalau wawu ibtida dia setelah itu jadi marfu, kalau wawunya mau atof jadi majrur. Kalau ini enggak, ini marfu semua. Enak. Wal murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsaru. Fa aktsaru Zaid. Thayyib, fa aktsaru boleh. Ya. Min kalimataini fa aktsaru. Ka qama Zaidun. Karena fa-nya adalah wawu fa-nya fa atof dari kalimatain, maka aktsar apa? Nah, cuma atof harusnya kalimatain ini aktsaro ini. Ya, maka fa aktsaro ini nanti kita nah min kalimatain ini fa aktsar. Kalau pusing kita fa aktsar sudah disukun dulu. Kalau misal salah, yang salah nggak apa-apa, nanti satu saat kita dapat ilmunya jadi jelas. Ya, nggak usah takut salah baca. Ingat, jangan takut salah baca. Ya, semakin maju insya Allah ketahuan salah kita dengan terus kita belajar. Kaqama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Titik. Wal mithalul awwalu fi'lun wa fa'ilun. Yang qama Zaidun ini fi'lun wa fa'ilun. Wa kullu fa'ilin marfu'un. Wa kullu fa'ilin marfu'un. Wal mithalu tsani Zaidun qa'im. Mithal tsani Zaidun qa'im. Mubtada'un wa khabarun. Mubtada khabar. Wa kullu mubtada'in marfu'un. Dan setiap mubtada marfu' bil ibtida'i. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada'i. Nah, ini
ilmu baru ya, faidah baru. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada'i. Ya, mubtada marfu' bil ibtida', khabar marfu' bil mubtada'i. Wa kharaja bil murakkabi al mufradu. Wa kharaja bil murakkabi maksudnya rukun kalam yang kedua adalah murakkab. Nah, keluar dari murakkab harus 2 minimal kan? Maka keluar darinya pengecualiannya kharaja mana fa'ilnya? Al mufradu. Nah, mufrad kan satu sendirian kata. Maka dia tidak masuk murakkab karena murakkab 2 minimal. Wa kharaja bil murakkabi al mufradu. Isim yang atau sesuatu yang mufrad, enggak harus isim, sendirian dia. Baik fiil yang fiil sendirian atau huruf sendirian atau isim sendirian, khusus sendirian. Ka Zaidin saja ya. Ka Zaidin. Fala yuqalu lahu kalamun. Kalamun naib fa'il dari yuqal. Fala yuqalu lahu kalamun aidan. Aidan terjemah apa? I'rabnya kemarin Hilal. Aidan maf'ul mutlaq dari adha ya'udu. Fala yuqalu lahu kalamun aidan 'indan nuhati. Ya, titik. Kemudian rukun kalam yang ketiga, wal mufidu. Al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Rukun kalam yang ketiga, wal mufidu. Al mufid yang berfaedah, ma afada faidatan. Yahsunus sukutu. Yahsunus sukutu minal mutakallimi wasami'i 'alaiha. Ya, berfaedah berarti sudah lengkap maknanya. Jadi orang diam, yang ngomong diam, yang dengar diam. Ulangi. Wal mufidu ma afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wasami'i 'alaiha. Contohnya ka qama zaidun. Nah, ka dalam kurung qama zaidun wa zaidun qa'imun. Fa inna kullan minhuma afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami'i wa hiya al-ikhbaru. Kenapa enggak akhbar Ustaz? Ikhbar. Beda kalau akhbar jamak khabar. Kalau ikhbar dari akhbaru yukhbiru. Nah, sedang wahyal ikhbar. Yaitu apa faedahnya? Ikhbar, mengabarkan. Ya, mengabarkan bi qiyami Zaidin. Mengabarkan apa? Tentang berdirinya Zaid. Fa inna sami'a idza sami'a, ketika dia mendengar zalika, hal tersebut, hal itu, la yanzuru syai'an akhara, dia tidak melihat lagi sesuatu yang lain. Udah paham? La yanzuru syai'an akhara yatawaqqafu alaihi tamamal kalami. Yatawaqqafu alaihi tamamul kalami. Kenapa tamamu enggak tamama? Tadi yang mana tamama? Tamamu apa? Fa'il dari yatawaqqaf. Nah, yatawaqqaf tamamul kalam ali. Berhenti kesempurnaan kalam padanya. Titik. Wa yahsunu aidan, dan bagus juga yahsunu sukutu. Awas, dia fa'il dari yahsun. Wa yahsunu sukut wa yahsunu aidan Kenapa aidan di depan Ustaz ini? Di tengah-tengah. Tadi di belakang. Ganggu dia aidan. Nah, enggak masalah. Karena fadlah jumlah apa? Irob yang fadl, yang tambahan itu bisa depan belakang biasa. Boleh aja wa aidan yahsunu sukut juga boleh. Taruh belakang juga bisa, taruh di tengah juga boleh. Wa yahsunu aidan sukutul mutakallimi. Ya, diamnya mutakallim ini baik, jelas. Wa kharaja bil mufidi, dan keluar dengan mufid. Pengecualian yang mufid, yang tidak mufid apa? Al murakkabu ghairu al mufidi. Awas. Al murakkabu ini fa'il kharaja. Dia murakkab 2 kata, tapi ghairul mufid. Ya, tidak memberi faedah. Nahwu contohnya
Gulami Zaidin. Tiba-tiba ada orang ngomong gulam Zaidin. Gulam Zaid kenapa? Budaknya Zaid. Budaknya Zaid ada apa dengan budaknya Zaid? Itu orang yang nanya. Belum jelas, walaupun dua kata ini, gulam Zaid, tapi tidak memberikan faidah. Maka dia bukan kalam. Nahwu gulami Zaidin min ghairi isnadi syai'in ilaihi. Min ghairi isnadi syai'in ilaihi. Wa in qama Zaidun. Ini titik ya. Min ghairi isnadi syai'in ilaihi, titik. Contoh yang pertama yang murakkab tapi enggak mufid adalah gulam Zaid, tanpa mengisnadkan sesuatu kepadanya. Contoh yang kedua dari murakkab ghairu mufid adalah wa in qama Zaidun. Ini tiga kata, in qama Zaidun, tiga loh. Harusnya mufid, tapi ternyata in ini membuat tidak seandainya innya dibuang jadi mufid, karena innya ada harus butuh jawab syarat. In adalah huruf syarat. Dia butuh jawabnya. Ya, jika Zaid berdiri, mesti nungguin jawabannya kita. Apa? Jika Zaid berdiri, kenapa? Ya, titik misal, ya ini enggak mufid, enggak jelas. Enggak yahsunu sukut alai. Jadi orang enggak diem. Dia menunggu-nunggu jawaban, menunggu-nunggu khobar berikutnya. Nah, ini bukankah kalam karena enggak mufid. Fa inna tamamal faidati fihi. Pada ini tadi, in qama Zaidun tamamal faidah fi yatawaqqafu ala dzikri jawabis syarti. Yatawaqqaf tamama. Ini mana fa'il yatawaqqaf? Dhamir mustatir huwa, kembali kepada tamam. Fa inna tamamal faidati fihi yatawaqqafu ala dzikri jawabis syarti. Kesempurnaan faidah di dalam kata ini, di dalam in qama Zaidun ini berhenti, yatawaqqaf berhenti ala dzikri jawabis syart, pada penyebutan jawab syarat, jawaban syarat. Fala yusamma, maka gulam Zaid dan in qama Zaid ini la yusamma, tidak disebut kullun minal mithalaini, setiap dari dua misal tadi, kalaman, sebagai sebuah kalam, indan nuhati, menurut ahli nahwu. Thayyib, cukup sampai sini setorannya Pak Sugemi, panjang ini, satu-satu capek udah. Ya, nanti setoran berikutnya ya, ada videonya alhamdulillah di sini. Jadi setelah kita baca yang lanjutan materi, ada setoran-setoran baca kitab talaqi satu-satu. Baik. Ya, Hilal sama Alfi boleh sama Ustaz, yang SMP sama Ustaz Sugemi, SMA sama Ustaz Nur. Baik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang sesi talaqi, baca kitab, maju ke Ustaz.